Aini, perwakilan dari kelompok 4, akan membahas tentang resiko bunuh diri. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu bunuh diri. Bunuh diri adalah tindakan mengakhiri hidup diri sendiri secara sadar. Bukan hanya masalah psikologis, tapi ini masalah kesehatan masyarakat yang serius. Kenapa sih orang bisa memikirkan bunuh diri? Ada beberapa faktor, yaitu yang pertama, depresi berat, putus asa, kehilangan atau kesepian, kemudian ada tekanan sosial atau ekonomi, dan juga gangguan jiwa lainnya seperti skizofrenia atau gangguan bipolar. Tanda-tanda seseorang berisiko bunuh diri. Yang pertama ada mengungkapkan keinginan untuk mati, menarik diri dari lingkungan sosial, perubahan drastis pada perilaku atau suasana hati, kemudian memberi barang-barang berharga ke orang lain, dan mencari cara atau alat untuk bunuh diri seperti menyimpan obat berlebihan dan menyimpan benda tajam. Mengapa deteksi dini itu penting? Karena bunuh diri sebenarnya bisa dicegah dengan cara perawatan yang tepat, yaitu dengan dukungan sosial dan pendampingan profesional. Nah, apa saja sih peran perawat dalam menangani resiko bunuh diri? Yang pertama yaitu bisa dengan cara membangun hubungan saling percaya dengan klien. Yang kedua, mengenali tanda-tanda resiko bunuh diri. Kemudian yang ketiga, menyusun kontrak keselamatan. Yang terakhir, melibatkan keluarga dan tim medis dalam perawatan. Assalamualaikum, Mbak. Saya boleh duduk di sini? Selamat pagi ya, Mbak. Perkenalkan, saya perawat Nita Kurniawati. Bisa dipanggil perawat Nita ya, Mbak. Saya bertugas pada pagi hari ini nanti sampai jam 2 nanti. Sebelum itu boleh tahu dengan Mbak siapa dan umurnya berapa? Dengan Mbak Sumala ya, 23 tahun. Kalau boleh tahu bagaimana perasaan Mbak Sumala pada pagi hari ini? Sejak saat itu, saya merasakan sedih dan bersalah. Dan saya merasakan sangat sekali. Baik, Mbak. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang perasaan Mbak saat ini? Kira-kira mau berbincang-bincang di mana dan waktunya kapan? Boleh, saya ingin bercerita. Saya juga belum cerita ke siapapun. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang di sini saja? Nanti waktunya kurang lebih 15 menit saja ya, Mbak. Baik, Mbak, kita langsung mulai saja ya. Bagaimana sih perasaan Mbak setelah kejadian itu terjadi? Kejadian itu sangat menyakitkan. Saya kehilangan kedua orang tua saya karena kecelakaan mobil yang saya setir saat itu. Dan saya merasa hidup saya sekarang sudah tidak berarti lagi. Apakah Mbak saat ini kehilangan kepercayaan diri Mbak? Iya, saya merasakan kegagalan dan hidup saya sudah tidak layak lagi. Apakah Mbak Sumala merasa tidak berharga, bahkan tidak berharga lebih dari orang lain? Iya, saya merasa saya adalah penyebab dari kejadian saat itu. Saya berpikir orang-orang yang di sekitar saya mungkin sangat membenci saya. Apakah Mbak merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri saat ini? Iya, setiap hari saya menyalahkan diri saya sendiri. Seandainya pada saat itu saya tidak nyetir mobil itu. Saat ini apakah Mbak pernah berpikir untuk mengakhiri hidup Mbak dengan bunuh diri? Iya, saya merasa jika saya mati, saya akan bertemu kedua orang tua saya lagi. Saya tidak akan merasakan sakit seperti ini lagi. Baik, Mbak, untuk saat ini saya rasa Mbak memerlukan pertolongan segera ya, Mbak ya, karena Mbak itu merasa ingin mengakhiri hidup Mbak dengan bunuh diri. Untuk langkah yang pertama, kita lakukan inspeksi atau kita lihat dulu ya, Mbak, apakah ada benda-benda yang membahayakan di sekitar Mbak. Baik, Mbak, ini yang saya temukan barang-barang berbahaya. Ini nanti saya ambil ya, Mbak ya. Ketika rasa ingin bunuh diri itu muncul, apa yang Mbak lakukan? Ketika rasa ingin bunuh diri itu muncul, saya menghalalkan segala cara untuk bunuh diri. Kalau bisa, saya ingin menabrakkan diri saya seperti kejadian pada saat itu.
agar saya merasakan seperti kedua orang tua saya. Baik Mbak, saya tahu perasaan Mbak. Sebaiknya kalau keinginan bunuh diri itu muncul, nanti Mbak jangan merasa sendiri ya. Saya pasti akan mendampingi Mbak. Jika rasa ingin bunuh diri itu muncul, Mbak langsung lapor ke perawat-perawat yang jaga, atau bisa langsung cerita ke teman terdekat atau orang-orang yang Mbak percayai. Apa kami? Saya akan mencoba melakukan hal itu. Baik Mbak, Mbak harus semangat. Saya percaya Mbak Sumala ini bisa mengatasi masalahnya Mbak Sumala sekarang. Oke? Baik Mbak Sumala, setelah kita berbincang-bincang tadi, bagaimana perasaan Mbak Sumala setelah kita berbincang-bincang tadi? Saya merasa sedikit lega. Setidaknya saya tahu jika saya tidak sendiri. Baik Mbak Sumala, boleh disebutkan lagi nggak bagaimana cara mengatasinya ketika rasa bunuh diri itu muncul? Saya akan berbicara kepada perawat atau orang terdekat saya kalau pikiran itu datang, dan saya tidak akan menyendiri lagi. Saya percaya Mbak bisa mengatasi semua masalah Mbak saat ini. Saya akan terus menemani Mbak ya, jadi Mbak tidak usah khawatir. Baik, terima kasih ya Mbak atas waktunya. Nanti kita bertemu lagi ya di jam 2.